Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG PAI dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Asep Ahmad Sa'ban. Saya mengajar di SDN 2 Gunung Pereng, Kelurahan Cilembang, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Mahasiswa PPG PAI dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 LPTK IAIN Ponorogo. Pada hari ini, Senin, tanggal 29 November 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi tugas ujian kinerja PPG PAI dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Tapi sebelumnya kita diawali dengan berdoa dulu. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Siap berdoa. Supaya pembelajaran kita hari ini lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca surat-surat pendek. Kita baca surat apa? Suratin, siap semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yang lainnya silakan berdiri. Sikap sempurna. Cinta Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah ku berdiri,
kasih. Silakan duduk kembali di tempatnya masing-masing. Silakan. Sebelum kita melanjutkan pembelajarannya, Bapak mau tahu dulu ada yang tidak hadir siapa? Muhammad Fikri. Satu orang, Muhammad Fikri. Kenapa? Sakit. Ya. Semoga Muhammad Fikri cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jangan supaya pembelajarannya lebih baik, silakan rapikan dulu tempat duduknya, rapikan dulu semuanya. Rapikan dulu semuanya. Oke. Yang bajunya dikeluarkan ada enggak? Yang bajunya dikeluarkan? Oke, terima kasih. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang aku cinta Nabi dan Rasul. Minggu kemarin kita bahas tentang apa? Nabi siapa? Nabi Zul. Semuanya tahu nama-nama Nabi? Jangan nyanyikan. Adam Idris, Nuh dan Hud, Saleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Isa, Yakub, Yusuf, Ayub dan Suhaib, Musa, Harun, Zulkifli, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Muhammad. Terima kasih. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang kisah teladan Nabi Harun alaihi salam. Untuk pembelajarannya, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, setelah proses pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis kisah teladan Nabi Harun dengan tepat. Kalian itu diharapkan bisa menganalisis kisah teladan-teladan dari Nabi Harun alaihi salam. Yang kedua, setelah proses pembelajaran, peserta didik mampu mengidentifikasi sifat-sifat keteladanan Nabi Harun alaihissalam dengan benar. Jadi nanti ada sifat-sifat apa saja yang harus diteladani dari Nabi Harun alaihissalam. Dan yang terakhir, setelah proses pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan kisah teladan Nabi Harun alaihissalam, menjelaskan dengan cara menceritakannya, kisah dari awal sampai akhirnya. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelum lanjut dengan pembelajaran berikutnya, nah, Bapak akan tanya, ada yang pernah dengar kisah Nabi Harun alaihissalam? Ada yang pernah dengar? Nabi Harun itu adalah kakaknya dari siapa? Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam. Betul sekali. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan melakukan kegiatan-kegiatan yang pertama. Pertama, kita akan melihat slideshow tayangan. Lalu Bapak akan menjelaskan satu persatu dari tayangan tersebut. Yang kedua, kalian tanya jawab. Yang ketiga, kalian akan melihat atau menonton video pembelajaran tentang Nabi Harun alaihi salam. Video nanti kalian lihat. Selanjutnya, setelah videonya, kalian mengerjakan lembar kerja. Selanjutnya, kalian ditugaskan untuk berdiskusi. Kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 dan kelompok 3, ya.
nanti mendiskusikan tentang kisah teladan Nabi Harun alaihi salam. Setelah itu tiap-tiap kelompok akan mempresentasikan di dindingnya masing-masing, dinding 1, dinding 2, dan dinding 3. Setelah itu tiap kelompok akan mengunjungi dinding-dinding kelompok yang lainnya. Untuk apa? Untuk mencari informasi dari kelompok yang lainnya. Setelah itu kalian akan ditugaskan untuk mengisi soal latihan. Seperti itu ya, kegiatan yang akan kita lakukan hari ini. Ya. Selanjutnya untuk pembelajaran kali ini kalian akan melihat tampilan slide dari penjelasan tentang kisah Nabi Harun alaihissalam. Sebelumnya silakan keluarkan dulu bukunya, modulnya, silakan keluarkan modulnya. Ya. Oke. Sekarang perhatikan semuanya ke depan. Ini tujuan pembelajarannya tadi. Kita akan bahas tentang siapa? Tentang keteladanan Nabi Harun alaihi salam. Nabi Harun adalah kakak kandung dari Nabi Musa alaihi salam. Jadi Nabi Harun itu adalah kakaknya Nabi Musa alaihi salam. Tahu Nabi Musa? Mungkin kalian lebih mengenal kisah Nabi Musa daripada Nabi Harun. Apa tentang Nabi Musa? Ada yang tahu tentang Nabi Musa? Mukjizatnya ada yang tahu? Nah, membawa lautan. Tempatnya bisa menjadi ular. Nah, kalian lebih mengenal tentang kisah Nabi Musa. Padahal Nabi Harun adalah kakak kandung Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua, tutur katanya fasih, perilakunya santun, dan kesetiaannya kepada Nabi Musa sangat besar. Maksudnya, Nabi Harun itu selalu mendampingi Nabi Musa alaihi salam. Nabi Harun selalu mendampingi Nabi Musa ketika menemui Fir'aun. Jadi Nabi Harun itu bersama Nabi Musa menemui Nabi Harun alaihissalam. Selanjutnya, Nabi Musa dan Nabi Harun selalu membela orang yang tertindas. Yang tertindas dibela oleh Nabi Harun dan Nabi Musa. Kaum Bani Israel yang tertindas berhasil mereka selamatkan. Sama, jadi di sana ketika Nabi Harun dan Nabi Musa itu ada siapa? Raja Fir'aun yang sangat kejam kepada rakyatnya. Nah, yang tertindas itu diselamatkan oleh Nabi Harun dan Nabi Musa alaihissalam dari kaum Bani Israel. Karena Nabi Harun dan Nabi Musa itu hidup pada zaman yang sama, diutus pada waktu yang bersamaan. Nabi Harun bersama Nabi Musa. Selanjutnya, Nabi Musa meninggalkan Bani Israel selama 40 hari untuk menemui Tuhan di puncak Gunung Sinai. Nabi Harun diminta untuk menjaga kaumnya. Akan tetapi setelah Nabi Musa kembali, ia melihat kaumnya menyembah berhala atau patung. Jadi Bani Israel itu kan banyak yang menyembah berhala. Datanglah Nabi Harun dan Nabi Musa supaya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pada waktu itu Nabi Musa mendapatkan wahyu di Gunung Sinai. Nabi Musa itu ke Gunung Sinai selama 40 hari dan
kaum Bani Israil yang beriman dititipkan kepada siapa? Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun alaihissalam. Tetapi sepulangnya Nabi Musa dari Gunung Sinai, banyak kaum Bani Israil yang menyembah berhala atau patung. Nabi Musa pun marah, bergegas menemui kakaknya Nabi Harun alaihissalam. Lalu ia memegang dan menarik janggut dan rambut saudaranya. Kenapa? Tadi itu asalnya kaum Bani Israil yang beriman kepada Allah, jadi apa? Menyembah patung atau berhala. Padahal Nabi Harun itu sudah melarang kaum Bani Israil untuk menyembah berhala. Di sana ada seseorang yang bernama Samiri. Dia itu membuat patung anak sapi. Patung anak sapi itu dihasut oleh Musa atau Samiri. Di sana kaum Bani Israil banyak yang menyembah patung anak sapi tersebut. Nah, Nabi Musa pun menjadi marah dan menemui kakaknya. Lalu ia memegang dan menarik janggut dan rambut saudaranya. Dijemput, dikabarkan apa ada yang meriwayatkan yang dipegang jenggotnya itu biasanya hitam menjadi putih oleh Nabi Musa. Lalu Nabi Harun ketika dipegang oleh Nabi Musa jenggotnya berkata, "Wahai anak ibuku, kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir saja mereka membunuhku. Janganlah engkau permalukan aku di depan orang-orang, dan jangan engkau jadikan aku sebagai orang yang zalim." Karena kesabarannya, Nabi Harun alaihissalam kepada Nabi Musa berkata seperti itu. Lalu Nabi Musa sadar dan merasa bersalah, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin. Dan dia Musa berdoa, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku, serta masukkanlah kami ke dalam rahmat-Mu. Engkaulah Maha Penyayang dari semua yang penyayang." Jadi Nabi Musa itu berdoa karena apa? Menyesali perbuatannya. Karena apa tadi? Menarik atau marah, lalu menarik jenggot dan rambut siapa? Nabi Harun alaihissalam. Berdoa ini kepada Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-A'raf ayat 151. Selanjutnya, nah ini adalah sifat-sifat Nabi Harun alaihissalam. Yang pertama apa? Sabar. Yang kedua? Sopan santun. Yang ketiga? Kasih sayang. Yang keempat? Setia. Yang kelima? Pemaaf. Contoh sabar yang tadi. Sabar ketika Nabi Musa marah kepada Nabi Harun alaihissalam, tidak langsung membahas marahannya. Yang kedua, sopan santun. Nabi Harun itu berbicaranya sangat lembut, sehingga orang yang diajar bicara itu akan terasa nyaman ketika berbicara dengan siapa? Nabi Harun alaihissalam. Lalu kasih sayang dan juga setia. Setia kepada siapa? Setia kepada saudaranya atau temannya. Tadi juga disebutkan bahwa Nabi Harun itu selalu mendampingi siapa? Nabi Musa ketika bertemu dengan Fir'aun. Karena itu setianya Nabi Harun kepada saudaranya Nabi Musa alaihissalam. Lalu yang terakhir, sifat Nabi Harun adalah pemaaf. Sakitu tadi apa? Nabi Musa sampai apa?
menarik jenggot dan rambut kepalanya. Apakah Nabi Harun marah? Tidak, karena Nabi Harun adalah seorang pemaaf. Selanjutnya, nah ini adalah yang terakhir, keteladanan Nabi Harun alaihissalam yang harus kita teladani dari sifat-sifat Nabi Harun alaihissalam. Yang pertama, bacakan semuanya. Betul kata ayah Nabi ketika berbicara dengan siapa saja sehingga orangnya dan bicara merasa tidak terganggu. Tutur katanya lembut dan setiap orang yang berbicara tidak merasa terganggu, nyaman saja ketika berbicara dengan siapa? Nabi Harun alaihissalam. Yang kedua, tegas dalam berbicara, meskipun lembut tapi tegas dalam berbicara. Selanjutnya, memiliki pendirian yang kuat. Pendirian yang kuat itu contohnya ketika ditinggalkan oleh siapa? Nabi Musa ke puncak Gunung Sinai, Nabi Harun tetap mengajak Bani Israel untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun ada sekelompok orang yang menjadi penyembah patung atau berhala yang berbentuk apa? Anak sapi. Lalu teguh memegang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun mau dibunuh oleh siapa tadi? Bani Israel. Selanjutnya, setia terhadap teman dan saudara. Setia terhadap siapa tadi? Nabi Harun dan Nabi Musa alaihissalam. Selalu mendampinginya ketika bertemu dengan Fir'aun ataupun selalu bersama Nabi Musa ketika membebaskan kaum Bani Israel dari tertindasnya dari kejahatan Fir'aun. Yang selanjutnya apa? Sabar ketika menghadapi ujian dari Allah. Sabar ya. Sabar menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, pantang menyerah ketika Bani Israel menolak. Ketika Bani Israel menolak tadi, saya mau menyembah siapa? Bani berhala. Tapi Nabi Harun tetap memerintahkan untuk menyembah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, berperilaku kasih sayang dan santun. Itu adalah keteladanan Nabi Harun alaihissalam yang harus kita teladani, yang harus kita contoh, ya. Ya semuanya, dari penjelasan tadi, silakan ada yang mau bertanya dari kisah Nabi Harun alaihissalam, silakan. Apa pertanyaannya? Siapa orang tua Nabi Harun alaihissalam? Disebutkan dalam kisah Nabi Harun alaihissalam itu mempunyai ayah yang bernama Imran dan ibunya bernama Yukabar, ya. Itu orang tua dari Nabi Harun alaihissalam. Berarti orang tua dari Nabi Harun juga berarti orang tua dari siapa? Nabi Musa alaihissalam. Selanjutnya ada yang bertanya lagi? Kamu? Kapan Nabi Harun dilahirkan? Hah? Kapan Nabi Harun dilahirkan? Kapan Nabi Harun dilahirkan? Pasti dilahirkan dari siapa? Dari ibunya. Dilahirkan dari siapa? Oleh ibunya. Nah, Nabi Harun karena tadi dijelaskan bahwa kakaknya Nabi Musa, berarti duluan siapa Nabi Harun dengan Nabi Musa? Nabi Harun, karena Nabi Harun itu adalah kakaknya Nabi Musa. Tapi, nah di sini ada tapinya. Kalau kisah Nabi Musa itu kan yang Fir'aun itu membuat sayembara bahwa kalau ada yang lahir anak laki-laki harus digimana? Harus dibunuh, kan ya? Nah, kalau Nabi
Musa dilahirkan. Sebelum juga Fir'aun mengadakan sayembara untuk setiap laki-laki, anak laki-laki yang lahir harus dibunuh. Jadi Nabi Harun selamat sebelum dari sayembara tersebut. Oke, silakan ada yang mau bertanya lagi. Di kota mana Nabi Harun dilahirkan? Di kota mana Nabi Harun dilahirkan? Ingat, ada yang tahu? Di Mesir ada apa itu? Piramida. Piramida. Itu adalah peninggalan siapa? Ibu teh? Fir'aun. Berarti dilahirkannya di mana? Di Mesir. Kalau dulunya disebut Bani Israel, yang sekarang itu adalah Mesir. Silakan ada lagi yang mau bertanya? Sudah ngerti semuanya? Oke, kalau sudah ngerti, Bapak akan menayangkan satu video pembelajaran tentang Nabi Harun alaihissalam. Nah, setelah tadi mengamati dari penjelasan Bapak tentang kisah Nabi Harun alaihissalam, Bapak akan menyajikan video pembelajaran tentang keteladanan Nabi Harun supaya kalian lebih mengerti tentang kisah teladan Nabi Harun alaihissalam. Silakan perhatikan semuanya. Tema Aku Cinta Nabi dan Rasul, dan subtema kita kali ini yaitu tentang kisah teladan Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun alaihissalam adalah kakak kandung Nabi Musa. Tutur katanya fasih, perilakunya santun, dan kesetiaannya kepada Nabi Musa sangat besar. Nabi Harun selalu mendampingi Musa ketika. Nah, bagaimana videonya? Seru? Seru. Tentang kisah Nabi Harun alaihissalam. Ngantuk nggak lihat videonya? Ngantuk? Masih semangat? Masih semangat? Tepuk semangat. Oke, masih semangat semuanya? Nah, sekarang Bapak tugaskan untuk kalian, silakan buka di modulnya masing-masing. Ada lembar kerja peserta didik. Silakan kerjakan, isi, lalu kalian mencari informasi. Untuk mengisinya itu dari tadi yang dijelaskan Bapak, lalu dari video pembelajaran, lalu dari modul tersebut. Silakan kerjakan. Jangan lupa namanya, tulis dulu namanya. Silakan namanya. Jangan lupa isi. Kalian cari jawabannya dari buku kalian, dari modul kalian, dari video yang tadi dijelaskan. Jangan. Sekarang sudah selesai semuanya? Sudah. Silakan. Yang pertama, nomor 1 apa yang Bang? Nabi Harun adalah Nabi Harun adalah siapa? Kakak kandung Nabi Musa alaihissalam. Oke. Nah, sekarang kalian sudah mengerjakan lembar kerjanya. Dilanjutkan dengan Bapak akan menugaskan kepada kalian untuk berdiskusi di kelompoknya masing-masing. Tadi dari awal sudah dibahas kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, ini Bapak kasih kelompok 1.
tugasnya adalah apa? Tugasnya adalah diskusikan dari hasil kalian mengamati dari video, dari penjelasan dari Bapak tadi. Lalu kalian masukkan dalam kertas tersebut dalam berdiskusi tiap kelompok. Nanti kalau sudah semuanya sudah selesai, kita tempel kelompok satu, kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan diskusi, Bapak kasih waktu 20 menit untuk berdiskusi. Silakan. Oke, diskusinya sudah selesai semuanya? Kelompok 1 udah? Kelompok 2? Kelompok 3? Sudah. Kalau sudah, silakan tiap-tiap kelompok untuk menempelkan hasil diskusinya ke dindingnya masing-masing. Di sana dinding kelompok 1, dinding kelompok 2, dan di sini dinding kelompok 3. Silakan tempelkan dulu. Sudah nempel? Kelompok 2 bisa enggak? Ya, silakan dari tiap kelompok untuk perwakilannya satu orang di dindingnya masing-masing. Dinding kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Sekarang dari kelompok 2 untuk mengunjungi dinding kelompok 1. Silakan mencari informasi yang ada di kelompok 1. Silakan mencari informasi dari kelompok 1. Oke, sudah selesai? Masih semangat semuanya? Semuanya? Oke, tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, imroh bawa, riwayat mati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, yes. Oke, terima kasih. Masih semangat. Selanjutnya kita hasil dari diskusi yang barusan kalian lalu mengunjungi galeri tiap-tiap kelompok, terus hasil dari kalian dari mengamati video pembelajaran, lalu slide yang tadi di Bapak jelaskan, dapat disimpulkan bahwa pertama, Nabi Harun alaihissalam itu adalah siapa? Kakak kandung dari Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, Nabi Harun itu selalu setia mendampingi Nabi Musa alaihissalam ketika berdakwah ataupun menemui Fir'aun. Selanjutnya, lalu Nabi Harun itu sifat-sifatnya apa tadi? Sopan. Lalu kasih sayang, apa lagi? Sabar, setia, lagi bermaaf. Itulah sifat-sifat dari siapa? Nabi Harun alaihissalam. Dan yang terakhir, keteladanan dari Nabi Harun, bertutur kata baik, lalu setia kepada siapa? Teman dan saudara pun, lalu pemaaf. Kalau pagi, setelahnya pagi, sabar ketika menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hasil dari kita belajar tadi. Nah, yang terakhir, Bapak akan
silakan. Modulnya dibuka. Halaman 38 ada latihan soal. Silakan. Di sana soalnya berupa baca dulu literasi, baca dulu. Ada soal itu soalnya soal literasi. Silakan kerjakan soalnya. Ya. Kalau ada yang tidak mengerti, silakan bertanya ke Bapak ya. Silakan. Gimana? Sudah selesai semuanya? Sudah selesai semuanya? Sudah? Sudah semuanya? Oke. Silakan ya. Sekarang yang terakhir. Yang terakhir dari pembelajaran kita adalah apa? Menyimpulkan. Jadi ini untuk minggu depan kita akan membahas tentang kisah keteladanan Nabi Musa alaihi salam. Kalian cari-cari informasi dari buku ataupun boleh dari internet, cari informasi tentang kisah Nabi Musa alaihi salam. Dan selanjutnya untuk pekerjaan rumahnya di rumah kalian menceritakan kembali kisah Nabi Harun alaihi salam di buku tulis kalian. Ceritakan dari awal sampai akhir minimal 2 paragraf ya, minimal 2 paragraf. Kerjakan di rumahnya masing-masing. Alhamdulillah pembelajaran dari awal sampai akhir kita lalui, dari mulai melihat slide, lalu menjelaskan, lalu melihat video, dan yang terakhir diskusi. Alhamdulillah sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, kita berdoa